Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Berjumpa lagi bersama saya dengan Heri PMI, pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia, khusus untuk membahas tentang seputar perawatan durian premium. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua cara pembuatan media tanam atau yang biasanya kami sebut dengan mounding, teman-teman. Cuma mesinnya agak sedikit, suaranya agak sedikit ribut, teman-teman, karena salah seorang pekerja ingin belajar bawa mini ekskavator, jadi kita bagi dia di jam istirahat 9.30 sampai pukul 10 pagi, teman-teman, 30 menit. Nah, saya tunjukkan kepada teman-teman, media tanamnya itu adalah tanah seperti ini, teman-teman. Tanah dicampur dengan pupuk kompos. Pupuk kompos satu mounding ini, pupuk yang kita gunakan satu karung, teman-teman. Satu karung itu beratnya sekitar 50 kilo. Ini mereknya Nutrigen. Teman-teman bisa gunakan pupuk kompos apa saja, merek apa saja boleh, dicampur dengan tanah. Nah, kenapa kita menggunakan pupuk kompos di sini? Karena tanah di sini umumnya semua tanah di sini kurang subur, teman-teman. Jadi kandungan nutrisinya itu, unsur haranya sangat kurang, teman-teman, di sini. Jadi tanah kuning, jadi dia kurus, teman-teman. Tanahnya kurang subur. Biasanya kalau tidak kita campur dengan pupuk, tanaman yang kita tanam, entahkah itu durian atau cabai atau tomat, sayur-sayuran, memang tumbuhnya kurang bagus, teman-teman. Kadang kerdil karena tanahnya di sini kurang begitu subur. Jadi harus kita bantu dengan pupuk kompos, teman-teman. Biasanya ada campur, kita campur lagi dengan pasir, teman-teman. Cuma karena pasirnya sekarang habis, jadi kita hanya menggunakan dua jenis ini saja, tanah kuning dan pupuk kompos. Nah, ini juga kita buat parit ke sana, teman-teman. Nanti parit kita alirkan airnya ke bawah. Ada sekitar di sini satu mounding, karena ini bekas runtuh, teman-teman. Ini bekas runtuh sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman, runtuh. Setelah itu saya buat jalan dari bawah, jalan untuk para pekerja untuk melakukan penyemprotan power spray, karena jika mereka lewat jalan utama agak jauh, teman-teman, agak jauh, dan mereka harus putar-mutar ke sana. Pas itu dia akan masuk ke dalam teres, tarik wire-nya. Sedangkan wire itu hose selang untuk penyemprotan, biasanya kalau diisi air dia agak berat, teman-teman. Jadi solusinya saya buatkan jalan dari bawah biar mereka lebih mudah, lebih cepat cara kerjanya. Nah, kita buatkan jalan dari bawah. Nah, kebetulan saya sudah di sini, jadi sekalian saya buat moundingnya, karena ini bekas runtuh kemarin. Kita buat satu di sini dan satu di sini. Ini jaraknya sekitar kurang lebih 10 meter, teman-teman. Saya kasih 10 meter antara satu mounding ini dengan yang ada di sini, teman-teman. Saya kasih 10 meter. Nanti masih ada sekitar 4 mounding lagi di bawah sini, teman-teman. Di bawah sini nanti kita akan buat 1, 2, 3, 4 dengan yang ini. 4. Hardi, kamu kerok dari sana dulu, kerok dari sana, dari belakang itu. Kerok dari belakang, lepas itu turun ke bawah sini. Kerok dari belakang kan, kamu ambil dari belakang, pas itu kamu buat jalan turun sini. Ya, nanti turun ke sini, kamu dibawa sini kan, kamu buat parit di situ. Buat parit? Ya, buat parit dari sana. Ambil dari sana dulu baru turun ke bawah sini.
Dari sana sini. Ya. Nah, kita harus ambil dari sana dulu teman-teman, karena ini jalan turun. Jika tidak, kita nanti setengah mati jika kita sudah buat paritnya. Setelah itu kita akan turun di sini, nah itu paritnya akan runtuh lagi jika minginya lewat. Hardi, ini kamu ratakan dulu ya, jangan ada longgang kayak gini nih. Ini jalan bekas mini, bekas tapak minimu ini. Buat apa? Ratakan dulu ini, biar airnya nggak takung situ ya. Nah, biasanya kalau ada jalan seperti ini teman-teman bertakung ini, takutnya air dia nanti bergenang di situ. Nanti pokoknya nanti itu terkena air, jadi bisa timbul penyakit. Jadi kita ratakan dulu jalannya. Nah, kamu keluar, kamu ratakan. Awas jangan terlalu ke pinggir. Ratakan pakai bucket saja, pakai bucket kayak gini. Nah, sampai ke bawah nanti teman-teman. Jadi saya buat dari jalan dari bawah, kita buat jalan dari bawah, setelah itu dari atas. Nanti dari atas kita ratakan sampai ke bawah, nanti saya akan keluar di sini teman-teman. Ini kawasan durian duri hitam. Biasanya memang resikonya buat ladang di daerah pegunungan seperti ini teman-teman, apalagi di sini tanahnya memang jika hujan sedikit saja di sini tanahnya lembek teman-teman. Ini mudah runtuh karena jarang batu itu jarang teman-teman, cadas. Jadi sini tanah kuning semua, jadi nah seperti ini. Ini dulu bekas runtuhannya dari atas teman-teman, runtuh semua ke bawah. Sebenarnya kalau duri hitam ya teman-teman ya, melihat bunganya itu memang sangat menyenangkan sekali karena bunganya sangat banyak, berbeda dengan durian musangking. Musangking agak susah untuk pembungaannya. Nah, ini kemarin kita pruning banyak sekali teman-teman, kita buang. Ada sekitar mungkin 30% kita buang semuanya karena ini bunganya terlalu banyak, jadi kita lakukan penjarangan. Nah, seperti ini. Duri hitam memang termasuk salah satu spesies durian yang mudah untuk kita buahkan teman-teman, karena dia tidak terlalu berpengaruh terhadap cuaca teman-teman. Tidak seperti dengan durian musangking. Durian musangking agak ribet sedikit. Terlalu panas juga tidak bagus, terlalu hujan juga tidak bagus. Nah, itu dia kendalanya jika kita menanam durian musangking. Cuma kalau menurut saya lebih suka durian musangking daripada duri hitam, karena musangking ada sensasi sensasi semacam soda teman-teman. Jadi semacam kita makan tape teman-teman, seperti itu. Nah, ini bunganya sangat banyak teman-teman. Hampir semuanya pohon di sini 100% berbunga semua teman-teman. Setiap pohon, setiap dahan pun mengeluarkan bunga. Ini juga banyak teman-teman. Biasanya bunga buah durian yang kualitasnya bagus itu yang rata-rata tumbuh di dahan besar seperti ini teman-teman. Karena jika dia tumbuh di dahan besar, menurut saya nutrisinya itu tercukupi teman-teman, berbeda dengan bunga yang tumbuh di dahan kecil. Biasanya nutrisinya kurang teman-teman, nutrisinya kurang. Setelah itu jika bunganya habis, buahnya habis, dahan yang kecil itu akan mati teman-teman. Nah, itulah kenapa kita lakukan pruning bunga yang tumbuh di dahan kecil. Nah, oke teman-teman semua, sekian dulu video dari saya.
informasi seputar perawatan durian premium, karena ketepatan hari ini kita sedang membuat mounding. Jadi saya sedikit bahas tentang tata cara pembuatan moundingnya teman-teman. Oh ya, sedikit tambahan informasi teman-teman, bahwa mounding yang sudah kita buat seperti ini, media tanam yang sudah kita buat seperti ini tidak langsung kita tanam teman-teman. Biasanya kita biarkan dulu selama kurang lebih 1 bulan teman-teman. Jadi biar pH tanahnya itu stabil dulu teman-teman, karena biasanya tanah yang baru selesai digali seperti ini tanah pH-nya tinggi teman-teman, karena masih lembab. Jadi kita biarkan dulu selama 1 bulan, nanti kita cek lagi pH-nya dengan menggunakan alat pengukur suhu tanah. Setelah itu kita akan tanam teman-teman. Kita akan tanami duri hitam. Nah, ini sudah dicampur seperti ini. Kita akan tanami duri hitam lagi teman-teman. Oke teman-teman semua, saya akhiri dulu video kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu support channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua. Dan yang sedang berpuasa hari ini, semoga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa teman-teman untuk selalu support channel saya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada orang-orang agar mendapat manfaat dan pengetahuan seputar perawatan durian musangking. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.